Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Jadi ketika video ini dibuat, ini habis maghrib ya. Saya masih di ruang kerja. Dan ada satu pertanyaan bagus dari peserta short course 30 hari jago kelola uang dari Mas Satria Dwinata ya. Jadi dia sudah menulis pertanyaan. Kita akan sharing tentang usaha yang sedang dia lakukan, tapi tetap konteksnya nanti berkaitan dengan personal finance ya, tentang keuangan pribadi. Nah, kalaupun untuk hal-hal yang sifatnya itu teknis bisnis, tentu saja Mas Satria dan teman-teman sekalian yang sedang membangun bisnis, membangun aset dari bisnis, memang harus banyak trial errornya, harus banyak belajar. Tidak cukup dengan mendengarkan jawaban saya. Jadi jadikan saya sebagai salah satu referensi pembanding dari bisnis yang sedang teman-teman lakukan. Walaupun tentu saja setiap bisnis punya style, punya tipikalnya masing-masing. Saya memang jago di sosial media marketer secara organik ya, digital marketing organik. Tapi mungkin kalau bisnis offline yang bukan online, teman-teman bisa jadi lebih jago. Oke ya. Jadi teman-teman, ini sifatnya sharing, berbagi pengalaman ya. Ini saya bacakan ya teman-teman sekalian, pertanyaan dari Mas Satria Dwinata di short course 30 hari jago kelola uang. Teman-teman kalau yang belum gabung silahkan untuk gabung ya. Jadi di short course ini selama 30 hari kita akan bongkar, saya akan sharing pengalaman saya kepada teman-teman semua, bagaimana cara saya mengelola keuangan dari yang awalnya satu income sampai akhirnya menjadi beberapa income, menciptakan multiple income stream, kemudian juga bisa menciptakan aset bisnis yang saya tidak terjun secara langsung di dalamnya, bahkan bisa menciptakan sebuah aset investing. Oke, jadi pertanyaannya tips manajemen usaha di kala padatnya kerjaan, adakah tips dan triknya? Ya, jadi saya pun pernah mengalami hal yang serupa. Satu sisi saya bekerja, di satu sisi saya harus membangun bisnis saya, membangun aset berupa bisnis. Jadi nanti kita bisa saling bertukar pikiran. Faktanya begini, saya bekerja sebagai guru dari jam 7.30 sampai 11.30. Setelah itu lanjut kerja di tempat lain sampai jam 5 sore ya. Jadi guru jam setengah 8 sampai jam setengah 12. Kemudian jam setengah 12 sampai jam 5 sore bekerja di tempat yang lain. Begitu aktivitas harian saya di hari Senin sampai Jumat. Ya, jadi kalau kita lihat apapun itu sebenarnya, selama dia mendapatkan gaji, maka teman-teman itu, Mas Satria dan teman-teman sekalian, itu masuknya di kolom employee. Masih ingat ya, cash flow kuadran ada 4 kuadran ya. Kuadran kiri ada employee, self employee, kemudian di kuadran kanan ada bisnis dan investasi. Nah, untuk di kuadran employee itu sebenarnya tidak masalah, walaupun keterbatasannya adalah waktu kita. Kalau dilihat dari jamnya ini kan memang ya, kita bersyukur ya, Mas Satria dan teman-teman bersyukur kalau punya income, yang sumber income di lebih dari satu tempat. Tapi sisi lain memang bisa jadi kehabisan waktu ya, Senin sampai Jumat. Nah, fokusnya kita bukan di employee-nya. Jadi seperti yang sudah saya share di materi di hari-hari yang sebelumnya, setiap income di kolom kiri, baik itu employee, self employee, dalam kasus Mas Satria ini adalah dia sebagai seorang guru, kemudian pagi sampai siang, kemudian siang sampai sore ada pekerjaan lain lagi. Maka gunakan sumber income yang berasal dari dua pekerjaan ini untuk membangun aset. Ya, fokuskan untuk membangun aset. Sisihkan setiap income dari kolom employee ini minimal 10% ya, yang sudah saya anjurkan di awal. Lebih banyak lebih bagus untuk membangun aset. Nah, alhamdulillah di sini Mas Satria kemudian menjelaskan
Di samping itu saya ada buka usaha servis laptop dan jual komputer di Kota Medan dan sudah memiliki tim 1 orang. Nah ini kayaknya ini yang nanti cikal bakal menjadi aset bisnis. Nah teman-teman perlu ketahui ada perbedaan psikologis, ada perbedaan cara berpikir, mindset dari seorang employee, self-employed menjadi seorang bisnis, apalagi menjadi seorang investor. Gini maksudnya, seorang employee apapun itu ya, selama dia upahnya, kompensasinya berupa gaji, dia cara berpikirnya adalah aman, nyaman, ya, keamanan, tunjangan kerja. Itu kata-kata yang biasanya akan muncul dari orang-orang yang berada di kolom employee. Kalau self-employed, dia akan berpikir tidak ada yang lebih baik dari saya. Orang itu perfeksionis. Jadi saya itu bisa semuanya, maka saya handle. Seorang pebisnis itu lain lagi cara berpikirnya. Seorang pebisnis itu berpikirnya adalah siapa yang bisa melaksanakan pekerjaan ini dengan baik. Mari saya rekrut menjadi tim saya. Mari saya pekerjakan, gitu ya. Seorang investor dia akan berpikir lain lagi. Investor akan berpikir berapa ROI-nya, berapa sharing profitnya, gaji bagi hasilnya, bagaimana laporan keuangan perusahaan, sehingga ketika saya menginvestasikan uang saya, maka saya bisa melihat untung dari perusahaan tersebut. Beda ya cara berpikirnya. Makanya kalau ada seorang karyawan, dia mau membangun bisnis, ya, itu bisa jadi sangat sulit. Kenapa? Karena cara berpikirnya itu biasanya adalah cari aman. Sementara untuk masuk di kuadran kanan dalam bisnis dan investasi itu memang penuh tantangan, ya, penuh tantangan. Tapi imbal hasilnya adalah kemerdekaan waktu. Bisa dipahami ya. Jadi pertama dari segi mindset harus diperbaiki dulu ya. Jadi memang kalau dari employee memang keamanannya, tapi kebebasannya bisa jadi terampas. Tapi kalau di kuadran kanan bisnis itu bebas, tapi memang serba tidak pasti. Ibaratnya begini teman-teman, orang yang berpindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan, employee, self-employed, ke bisnis dan investor, pindah ke kuadran kanan, bisnis dan investor, itu ibaratnya orang yang sudah biasa makan pakai tangan kiri, dia harus merubah cara makannya dengan tangan kanan. Kira-kira butuh latihan nggak? Butuh waktu yang lama nggak? Butuh, gitu ya. Makanya ini harus menjadi perhatian teman-teman ya, karena secara alamiah cara berpikirnya itu sangat berbeda. Kemudian ibaratnya itu gini, employee itu, mohon maaf ya, ini hanya pengibaratan aja. Seperti kalau kita hidup di dalam sebuah sel penjara dengan keamanan tingkat tinggi. Keamanan tingkat tinggi itu apa? Makannya terjamin, tempat tinggalnya terjamin juga, jamnya teratur, kapan bangun, kapan olahraga, kapan beraktivitas, kapan istirahat, dan seterusnya, terjamin. Tapi terjaminnya itu di dalam sel, di dalam penjara, ya itu dia tidak bebas, gitu. Nah, ibarat dia tahu bahwa bisnis itu, investasi itu adalah sebuah kunci kebebasan, maka dia akan mengambil kunci itu atau tidak, membuka gemboknya yang menyegelnya atau tidak. Tetapi resikonya, salah satu resikonya adalah ketidakpastian itu tadi. Ketika dia keluar dari sel atau penjara super ketat yang super aman tadi, ketika dia keluar ada yang menjamin makannya enggak? Tidurnya di mana? Tahu enggak? Nah, itu ibarat aja untuk menganalogikan, memudahkan cara kita berpikir bahwa untuk masuk di kuadran bisnis itu bukan sekedar persoalan buka bisnis itu enggak, ya, tapi adalah berkaitan dengan sisi emosional dan cara berpikir. Ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Jadi gimana solusinya? Ya, kalau saya ini sharing ya. Kalau saya dulu menggunakan waktu di luar pekerjaan, ya. Memang kalau dulu di pekerjaan saya ketika di kamar operasi, ya bekerja itu kan ketika di kantor, kemudian ada proses operasi gitu ya. Tapi kalau tidak ada di luar itu biasanya saya gunakan, karena saya bisnisnya online,
Jadi tidak terlalu sulit karena lebih banyak aktivitasnya itu online, hanya balas chat itu aja. Sementara untuk packing, untuk mengirim barang dan sebagainya sudah diurusi oleh tim supplier gitu ya. Nah, kalau ini tentu saja memang butuh waktu ya. Berarti kalau investasi pengetahuannya leher ke atas itu ada sisa waktu Sabtu sama Minggu ya. Intinya ada waktu yang dialokasikan, mungkin hanya 2 jam dalam satu pekan atau 3 jam untuk fokus ya. Kalau di sini ini kan sudah ada bibit-bibit bisnis ya, berupa servis laptop dan usaha jual komputer ya dengan satu tim orang. Maka saran saya bagi teman-teman employ, baik itu guru yang lainnya ya, guru dan lainnya, intinya para karyawan yang mendapatkan gaji bulanan, itu harus investasi leher ke atas berkaitan dengan bisnis ya, persoalan bisnis. Karena mindsetnya sangat berbeda gitu ya, sangat berbeda. Kalau di employ itu aman, setiap bulan pasti dapat gaji. Tapi kalau membangun bisnis bisa jadi bisnisnya besar, bertumbuh sangat cepat, eksponensial, tapi bisa jadi ambles bahkan minus gitu ya. Maka ini harus dipersiapkan secara mental ya. Itu. Kemudian harus belajar ya di kolom bisnis ini, mungkin dengan membaca banyak buku tentang bisnis, membaca biografi para pebisnis ya, hingga kita bisa belajar, ikut workshop ya berkaitan dengan mengelola tim ya. Bisnis dengan berjualan itu sangat berbeda teman-teman. Berjualan itu adalah salah satu komponen dari bisnis. Tetapi kalau bisnis itu tidak hanya jualan, tapi lebih banyak mengelola sumber daya manusia. Ada leadership, kepemimpinan, ada komunikasi, ada building tim, membangun tim, ada membuat sistem, ya, ada membuat jejaring, berpikir strategik dan sebagainya. Nah ini kalau berbicara tentang bisnis. Kalau jualan ya short time ya, sifatnya pendek. Tapi kalau bisnis itu maraton. Jadi kerja berpikirnya lebih berat daripada kalau hanya sekedar berjualan. Bisa jadi seorang owner kalau dalam bisnis itu dia yang terakhir mendapatkan bayaran. Karena apa? Owner itu harus berpikir, mungkin kalau offline apalagi harus sewa tempat, menggaji karyawan, yang harus dipikirkan di awal itu di situ. Sementara dirinya mungkin dipikirkan belakangan gitu ya. Itu yang saya rasakan ya teman-teman kalau ketika membangun bisnis masuk ke kuadran kanan. Jadi kalau udah mulai menggaji karyawan itu sudah berpikir gimana nih cara menggajinya. Kalau cash flow laporan keuangannya aman, nah insya Allah aman ya. Tapi kalau cash flow laporan keuangannya amburadul, wah ini pusing berpikir ya. Saking capeknya banyak tidur. Nah ini saya lihat sudah ada bibit-bibit untuk bangun bisnis di servis laptop. Nah ini yang saya bingung bagaimana caranya untuk men-skill upkan usaha ya. Monggo masukannya ya, jadi minta masukan. Jadi saya melihat ada beberapa teman saya yang bekerja membangun bisnisnya itu secara offline. Dia menciptakan sesuatu yang sedikit berbeda, tapi ini mempunyai dampak yang luas bagi customernya. Jadi bisnis itu kan melayani customer dalam jumlah yang besar. Nah, servis komputer, laptop itu kan banyak ya. Maksudnya kompetitornya banyak, pesaingnya banyak di satu tempat bisa jadi ya. Maka menciptakan sebuah perbedaan berupa nilai tambah itu sangat penting. Saya bikin orek-orekan ini ya. Kalau teman saya itu yang bisnisnya itu printer, fotokopi, ngeprint ya, bikin banner dan lain sebagainya, itu kan banyak di satu tempat banyak pesaingnya. Tapi dia menciptakan satu nilai tambah yang menarik. Ini teman saya ya, di tempat saya tinggal di Purworejo. Itu dia membuat jamnya itu sampai tengah malam ya. Satu, kemudian yang kedua dia membuat layanan online. Jadi kalau ada mau ngeprint bisa langsung chat WhatsApp ya. Kemudian dia melakukan list building. Jadi membangun database para pelanggannya. Sehingga ketika ada produk baru yang selain produk utamanya yakni fotokopi, dia bisa melakukan WA Blast, bisa juga menjalin CRM, customer relationship management. Jadi kalau misalnya ketika
di bulan Ramadan mengucap Idul Fitri, hari raya, mengucapkan selamat Idul Fitri untuk membangun hubungan dengan customernya. Itu dilakukan teman-teman sekalian. Nah, apa nilai tambah yang bisa diberikan oleh servis laptop dan jual komputer ini? Ya, yang saya sarankan mungkin ini sekedar sharing aja, itu bisa melakukan database customer. Jadi orang-orang yang pernah melakukan servis laptop atau orang-orang yang pernah melakukan transaksi dengan membeli laptop di tempat Mas Satria itu bisa dilakukan list building, minta database-nya, kontak WA-nya, kemudian dia diminta save nomor dari admin atau nomor WA dari Mas Satria ya, sehingga nanti kita bisa mengedukasi kalau misalnya kita punya program khusus ya, diedukasi lewat WhatsApp. Itu cara berpikir saya ya sebagai seorang social media marketing ya, digital marketer. Caranya seperti itu. Karena kalau offline dengan online itu sangat berbeda mindsetnya. Mindset di online itu dia tidak berpikir tentang produk, tapi berpikir tentang market. Ya. Jadi dia lebih banyak melakukan list building, mengambil sebanyak mungkin database, sehingga ketika ada produk apapun itu yang bisa jadi berbeda, dia punya banyak peluang. Saya awalnya jualan buku, coba-coba jualan celana, laku juga gitu ya. Coba-coba jualan laptop, ada yang beli juga. Coba-coba jualan HP, ada yang beli juga. Coba jualan snack, ada yang beli juga. Loh kok bisa? Karena saya melakukan aktivitas list building. Coba teman-teman bayangkan ketika saya punya database 15.000 kontak WA, apa yang terjadi ketika saya posting story WA aja? Nah, pasti banyak kan gitu. Nah, lakukan list building. Kemudian yang kedua, lakukan after sales ya. After selling artinya ketika terjadi transaksi misalnya servis laptop atau jual beli laptop, itu jangan diputus. Misalnya setelah beli laptop kemudian ditanya 2 hari atau 3 hari kemudian atau 1 minggu kemudian, gimana laptopnya, ada yang rusak atau enggak, ada kesulitan atau enggak, bisa dibantu, berikan konsultasi gratis ya, sehingga apa, dia akan melakukan aktivitas namanya recurring, pembelian ulang. Mungkin spare partnya kalau ada yang rusak bisa pesan ke Mas Satria. Mungkin ada sesuatu hal yang dirasa kurang bagus dengan laptopnya atau komputernya, mau servisnya di Mas Satria kan gitu. Nah, lakukan kegiatan after selling ya. Kemudian mungkin saran saya adalah Mas Satria juga menjadi seorang content creator ya, bikin akun Instagram, akun YouTube. Kemudian sebagai seorang yang expert di servis perlaptopan, pasti tahu lah orang-orang yang kalau konsultasi tentang laptop itu rusak di apa, itu sharing aja tipis-tipis ya, bikin video 5 menit misalnya kalau ada laptop nge-lag apa yang harus dilakukan gitu kan, kalau tips-tips dan triknya apa, itu dibikin sebuah konten yang itu di-share kepada database customer yang sudah melakukan transaksi atau hot market tadi. Nah, konten-konten seperti itu bisa juga dilakukan untuk memperkuat branding di perusahaan. Nah, dengan demikian langkah-langkah strategis seperti itu mudah-mudahan terjadi skill up, pertumbuhan. Ya. Nah, otomatis yang kita inginkan kan yang berlangganan semakin banyak, yang beli semakin banyak kan gitu. Sehingga servis laptop dan jual komputer di tempat Mas Satria ini menjadi sebuah brand ya. Bukan sekedar tempat servis tapi brand. Dia tempat berkonsultasi, tempat ngobrol, menjadi sebuah komunitas dan lain sebagainya. Itu sih yang bisa saya bagikan untuk scale up bisnis offline. Mungkin ini gambaran saya ya, mindset saya sebagai seorang digital marketer ya. Terima kasih, udah waktu Isya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.